kembali di Hidup Sehat. Pemirsa Hidup Sehat pasti sudah tahu dong bahwa vaksin sudah mulai disuntikan kepada orang Indonesia. Dan pasti sudah banyak perdebatan ya. Udah sering dong ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang Anda kenal soal vaksin nih. Seberapa kebal sih kita, seberapa bisa efektivitasnya, perlu nggak sih kita divaksin, siapa yang boleh dan siapa yang tidak boleh divaksin. Pada hari ini kita akan bahas bersama dengan narasumber kita, Dr. Prasna Paramita, spesialis penyakit dalam dan konsultan alergi imunologi. Halo dokter. Hai. Wow. Halo dokter, selamat siang. Dokter nih banyak banget dok pertanyaan langsung ya, aku nanya ya, kan ini vaksin udah berjalan dok, ini penasaran banget, aku penasaran, pemirsa di rumah juga pasti penasaran. Ini hadirnya vaksin tidak berarti 0 kasus orang terpapar COVID-19, ini fakta atau mitos dok? Fakta. Fakta? Iya. Oh, kenapa dok? Kan udah divaksin, kenapa nggak jadi 0 gitu dok? Nggak bisa, karena kan tetap aja kan masih ada yang baru-baru kasus-kasus juga yang baru. Nah, vaksin ini kita divaksin untuk supaya mencegah tidak terkena dengan COVID-19 atau bila pun terkena tidak terlalu berat. Gitu kan, karena ini vaksinnya kan dilemahkan. Jadi kita harus tetap menjaga kesehatan diri kita juga. Oh, jadi tetap jaga protokol, jaga imunitas tubuh kalau udah divaksin? Ya, tetap harus demikian. Oh, nah terus tuh kalau misalnya kita udah disuntik vaksin, ini berapa lama bisa mempertahankan diri kita itu bisa terbebas dari virus COVID-19? Nah itu kita kan masih saat ini sampai belum tahu ya, karena masih berjalan, semuanya ongoing. Ya, jadi sekarang itu masih dalam perjalanannya, jadi ya kita tetap melakukan vaksinasi 2 kali itu dulu, lalu kita sambil melihat ke depannya. Iya dokter, ini ada banyak pertanyaan di grup keluarga pastinya, dan pasti pemirsa Hidup Sehat pengen tahu jawabannya. Katanya kalau misalkan sudah dilakukan vaksinasi, maka seseorang kebal dari virus karena kekebalan tubuhnya sudah meningkat. Ini fakta atau mitos? Mitos. Oh, mitos ya? Iya, karena kan kita nggak akan bebas dong, bebas dari virus, nggak mungkin. Oh, bebas dari virus nggak? Nggak, tetapi memang kalau kita divaksin, kekebalan tubuh kita akan meningkat, itu benar. Jadi berarti ada juga dong manfaatnya divaksin pastinya kan? Oh, pasti ada kan orang yang nggak akan mau ada manfaat nih. Jadi berarti divaksin. tetap ada manfaatnya dok ya? Iya, betul. Nah, itu harusnya udah jelas ya. Udah jelas ya, berarti Iya. kekebalan tubuh meningkat, tapi bukan berarti bebas ya dokter ya? Tidak bebas. Nah dokter, ini kan sehari-hari kita selalu menggunakan masker, mencuci tangan, jaga jarak, dan kita harus memperhatikan ventilasi dan lain-lainnya ya betul, dokter ya. betul. Ini aku mau tanya, ini fakta atau mitos? Kalau kita sudah melakukan vaksin untuk melawan COVID-19, ini seseorang tidak perlu lagi nih memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan lain-lainnya, protokol nggak perlu lagi nih. Ini fakta atau mitos? Mitos. Mitos juga? Iya. Kenapa dokter? Kan udah divaksin dok. Kita walaupun udah divaksin, kita punya kekebalan, tetapi kita harus tetap menjaga diri kita, ya kan, dengan 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan selalu dengan air dan sabun. Itu tetap harus dilakukan. Kalau misalnya kita ketemu nih, saya sudah divaksin dengan orang yang juga sudah divaksin, itu tetap harus jaga jarak dan menjaga protokol, Iya, dokter? tetap kita harus lakukan 3M itu, tidak boleh tidak. Oh, jadi Tetap fungsinya begitu. vaksin itu untuk apa dokter? Kalau kita tetap Untuk supaya kita mempunyai kekebalan terhadap penyakit tersebut, tetapi juga kalau misalkan kita terkena, kita tidak terkena sampai dengan berat. Nah, kalau kita berhadapan dengan orang, walaupun dia sudah divaksin, kita sudah divaksin, ya kita merasa sama-sama punya kekebalan. Tetapi kan kita nggak tahu dengan di sekitarnya juga masing-masing. Oke. Ya, jadi tetap udah kita clear harus ya, dokter, menjaga. ya? Iya. Jadi aku pikir tuh kalau kita udah divaksin udah bebas Udah kayak kuat dulu aja ya. lagi, enggak ya? Iya. Oke. Dok, ini kalau misalkan bagi pemirsa yang sekarang nih katanya udah siap nih kalau gitu ya, saya udah siap divaksin, tapi masih berpikir kira-kira kalau divaksin gejala saya apa efek sampingnya, apa yang harus dipersiapkan, apa yang ditakutkan, apa jangan-jangan sama kayak dulu orang-orang waktu kita masih kecil divaksin ada merah-merah gitu kali, demam-demam. Nah, tapi jangan jawab dulu dok, saat lagi kita kembali di Hidup Sehat. Ya, tadi bagaimana bahwa tokoh-tokoh kita, tokoh-tokoh orang di luar negeri sudah ada yang merelakan diri untuk dicoba divaksin. Nah, tapi sekarang kita tentunya sudah tahu kan bagaimana rasanya. Tapi orang mungkin masih pengen tahu lagi tuh dok. Karena apakah rasanya itu seperti sakit atau mungkin takutnya tiba-tiba jarinya jadi 7 gitu. Gimana dok? Jadi kalau udah divaksin, efek sampingnya mungkin bisa terjadi kemerahan di sekitar tempat vaksin, lalu bisa juga ada mungkin bengkak atau nyeri. Ya, atau kadang-kadang bisa juga disertai dengan sakit kepala gitu atau pusing gitu, bisa terjadi seperti itu. Nah, untuk menghindari hal itu kita bisa berikan paracetamol, cukup dengan diminum aja berarti itu. kalau gejala-gejala itu masih wajar ya dokter? Masih wajar, itu seperti vaksinasi yang lainnya juga. Kalau kondisi yang udah nggak wajar itu seperti apa dokter? Mungkin kalau misalnya ada dia alergi terhadap vaksin tersebut, mungkin bisa terjadi gejala seperti shock anafilaktik, misalnya tekanan darah turun, lalu dia terjadi pingsan atau shock gitu.
tekanan itu kita harus hati-hati. Oke, berarti penting ya kalau kita sebelum Penting. vaksin periksa dulu kondisi tubuh. Kondisi tubuh kita dulu. harus sehat, dalam keadaan sehat, tidak boleh ada demam yang tinggi ataupun dalam keadaan infeksi yang berat. Oke, nah dokter, tapi ini fakta atau mitos sih dokter, kalau vaksin yang disuntikan ke tubuh seseorang untuk meningkatkan kekebalan tubuh, hingga saat ini belum dapat dipastikan durasi efektivitasnya. Ini fakta atau mitos? Mitos. Oh, mitos. Kok ketawa dulu dok? Diketawain, kenapa Tapi dokter? emang ini beneran ditanya soalnya. Ini Iya. orang takut banget karena mereka bilang jangan-jangan cuma dikasih terus cuma 14 hari katanya gitu. Iya, Ya, itu gimana? Memang kita belum tahu persis sampai sejauh mana, tetapi kan udah dibilang juga tuh bahwa Sinovac sudah bisa melindungi sampai dengan 65,sekian%. Dan siapa lagi si Pfizer bisa melindungi sampai 90%. Berarti kan kita sudah akan mempunyai kekebalan tubuh yang baik kan. Gitu. Walaupun memang kita belum tahu jauhnya berapa lama. Jadi berarti tetap Oke. ada proteksinya dan ada Tetap perlindungannya ada di vaksin perlindungannya. ya. Jadi itu sangat diperlukan, makanya kita supaya mendapatkan itu, kita supaya bisa mendapatkan herd immunity. Ya kan? Herd immunity itu adalah di mana ada suatu kelompok itu kita bisa memvaksin sekitar 70% dari komunitas itu, sehingga sisanya itu akan terlindungi. Ya, jadi kita nggak usah vaksin 100% misalnya, minimal itu 70% aja udah bisa untuk melindungi seluruh Oke, nah emang berapa kali dokter seseorang harus melakukan vaksin ini sampai benar-benar oke ini akan efektif untuk dia gitu Ya, dok? saat ini 2 kali yang dianjurkan. Oh, ya 2 kan? kali. Ya, Oh. sekarang dan nanti Jaraknya? 1 bulan kemudian. Oh, 1 bulan kemudian 1 bulan dokter. kemudian, Oh, ya. Oke, nah Nah, gimana? gitu. Dok, ini ada pertanyaan yang lain lagi adalah orang-orang yang takut katanya dia asymptomatic person. Apakah vaksin ini bisa mencegah sehingga orang itu nggak jadi OTG untuk orang lain? Oh ya, nggak begitu juga. Jadi? Tapi maksudnya dia vaksin ini kan kita harapkan bisa melindungi diri kita supaya kita tidak terkena. Tetapi kalaupun kita sampai terkena, ya tidak terlalu berat seperti Jadi itu. berarti mengurangi risiko, Mengurangi jadi masuk risiko, ICU, betul. masuk ruang perawatan kritis ya. Nah, Itu dok, sekarang pasti. kalau bagi orang-orang yang mungkin sudah pernah positif COVID-19 sebelumnya, dia masih perlu divaksin nggak sih sebenarnya? Ya, untuk saat ini tetap masih diperlukan, tetapi memang bukan yang utama. Yang utama sekarang adalah yang usia 18-59 kan, yang kedua baru yang setelah bisa baru sakit. Tetapi tetap harus diperlukan vaksinasi. Oke, itu tadi aku tanyain ya. Iya. Ternyata memang tadi dokter Vito juga udah menjelaskan Iya, sama betul. saya dokter. Ini ternyata hanya masalah prioritas ya. Iya, betul. Nah, tapi dokter, ini benar nggak sih kalau seseorang yang sudah divaksin akan berubah DNA-nya? Ya, enggak juga lah. Enggak lah. Enggak ya. Takutnya kan Nah, tiba-tiba itu- kan anaknya tiba-tiba jadi mancung gitu kan gitu. Wah, itu bagus juga kalau benar ya. Bisa Wah, itu berbagi rame-rame. keturunan. Nah, dok, ini ada lagi nih pertanyaan dari masyarakat, ini fakta atau mitos? Kalau langkah protokol kesehatan yang sudah kita terapkan, pakai masker, jaga jarak, ini adalah salah satu cara untuk mengurangi penularan, bukan untuk melawan virus. Ini fakta atau mitos? Fakta, ya kan? Benar, bahwa memang harus demikian. Kita tetap harus lakukan tadi 3M plus 1M jadi 4M, yaitu menghindari kerumunan ya. Kita tetap harus menjaga itu selalu. Masker jangan lupa. Dan berarti vaksin ini melengkapi protokol kesehatan yang sudah kita lakukan ya. Ya. Semua kita lakukan, proteksi diri Ya. dan bagaimana supaya tidak sampai menulari orang lain. Betul. Oke, good. Nah dokter, tipsnya gimana dok dalam rangka kita sambil vaksin tapi sambil menjalankan kehidupan sehari-hari kita, ke depannya seperti apa nih tipsnya? Oke, pokoknya jangan takut untuk dilakukan vaksinasi ya. Semua orang boleh dilakukan vaksinasi, ada terkecuali oleh untuk siapa saja ya. Ya, tapi harus diingat bahwa kita lakukan ini adalah untuk kesehatan bangsa kita semua ya. Dan tetap lakukan 4M. Ya, Itu 4M. mencuci tangan, lalu menjaga jarak, memakai masker dan juga menghindari kerumunan. Dan tetap olahraga, jangan lupa ya. Dan apalagi istirahat cukup dan makan minum baik. Oke, Itu nah aja. tapi tetap perlu untuk menjaga imunitas tubuh kita nggak dokter? Oh, itu Sebelum harus kita tetap vaksin? tetap perlu. Oh. Tetap harus perlu. Dengan apa sekarang yang kita bisa berikan adalah dengan olahraga dan minum vitamin atau suplemen yang diperlukan. Oke. Nah, karena itu gimana caranya supaya tetap sehat, ikuti selalu hidup sehat. Supaya tahu bagaimana caranya kita menjaga tubuh kita tetap sehat pastinya ya. Iya. Nah, Oke. Dok, ini bagi kita semua tentunya ini berarti kita harus jaga kesehatan masing-masing semua ya, Iya. supaya kita tidak saling menulari dok ya. Betul. Ya, bagilah terima kasih dokter, terima kasih semuanya bahwa kita sudah menjaga sampai saat ini, kita semua tetap sehat dengan cara hidup sehat. Yes. Iya, harus Yes, hidup selalu hidup sehat dan sehat. nggak boleh takut ya dokter ternyata Iya. divaksin karena Betul. ini untuk
keselamatan kita bersama. Terima kasih dokter, makasih banyak. Sama. Makasih, Pemirsa yang dokter. kemana-mana kita masih punya informasi lainnya sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat. Sehat.